Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya pada part 1 kita telah melakukan bagaimana cara deploy manual menggunakan Kubernetes. Untuk kemarin kita sudah selesai tes crawl manual, itu berhasil. Kemudian kita stuck bagaimana kenapa aplikasi DevOps demo lokal ketika diakses no available server. Ternyata untuk ini permasalahannya ada di etc host. Ini seharusnya IP dari servernya. Kemarin saya salah menuliskan IP lokal servernya, sehingga aplikasinya itu tidak bisa berhasil ya, karena kita tidak menggunakan domain bantuan tag DNS. Jadi untuk hostnya kita perlu tambahkan manual. Jadi ini sudah berhasil untuk mengaksesnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan belajar mengenai instalasi Helm. Dia ini untuk deploynya manual ya, ada di sini langkah-langkahnya. Kita coba akses dulu. Kita coba masuk ke server tadi. Maaf. Nah, di sini kita sudah masuk server lokalnya. Kemudian kita coba klik Helm version. Nah, di sini Helm versionnya kan sudah jadi. Kalau misalkan teman-teman mau instalasi helmnya manual, bisa mengakses di sini atau klik saja di kemudian dokumen, kemudian how to introduction instalasi helm. Karena saya menggunakan Ubuntu, perintahnya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Ini saya skip ya. Nah, teman-teman bisa coba sendiri langkah-langkahnya. Kemudian saya persiapan cek apakah di sini sudah ada yang di deploy. Ternyata belum. Nah, di sini kita akan mencoba running Helm secara manual. Kita masuk ke projectnya. Untuk default Helm itu ada di folder Helm, kemudian kayak seperti yang saya sampaikan sebelumnya, chart value, kemudian value sprout. Nah, ini adalah komponen utama dari Helm. Nah, untuk variasinya teman-teman jika menggunakan deployment di 3 level yang berbeda, teman-teman tinggal menambahkan value-nya. Contohnya saya di sini menggunakan static case value sprout. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke dalam folder templates. Folder templates ini adalah yang nantinya akan di running. Folder templates berisi dari di sini file YAML juga, dan di sini bahasanya kurang lebih mirip-mirip dengan bahasa yang digunakan Kubernetes. Tapi di sini semuanya menggunakan variabel ya teman-teman ya. Contohnya di sini values backend image repository, berarti di sini menggunakan value-nya
kemudian masuk ke backend terus image repository, atau bisa atau kalau misalkan jadinya itu seperti ini karena saya terlalu banyak ya, jadi nantinya ini value itu adalah kita masuk statement value nya, kemudian di sini backend image ini image repository-nya, kemudian titik 2 tag-nya ini pakai SHA, atau setiap kali deploy menggunakan kode SHA yang berbeda-beda. Jadi saya tidak menggunakan value tag latest ya untuk setiap update deployment-nya. Kemudian di sini env yang terhubung untuk integrasi ke PostgreSQL. Di sini ada DB hostnya, DB portnya, kemudian di sini DB name, DB user atau DB password. Kita lanjut melihat front-end deployment seperti apa. Ini seperti ini, sama kurang lebih sama seperti backend. Kemudian Postgre, ya kurang lebih sama juga. Nah, setelah itu untuk seperti alur yang sebelumnya, perintah helm itu di running menggunakan pipeline GitLab CI/CD. Jadi setelah developer push, trigger akan dideteksi oleh GitLab, yang saya menggunakan GitLab Community. Setelah itu trigger masuk akan menjalankan GitLab CI/CD-nya. Nah, di dalam GitLab CI-nya itu seperti ini. Ini level-levelnya ya. Nah, di sini untuk trigger yang dilakukan adalah ketika developer push pada branch main, atau di sini only main. Nah, di sini caranya helm upgrade install DevOps demo, masuk folder helm tadi, kemudian value sprout. Nah, di sini men-set 3 service, yaitu backend, front end, kemudian menggunakan namespace prod. Seperti itu. Kita langsung melihat tadi value-nya ya, kita belum lihat value sprout-nya. Nah, kemudian di dalam value sprout itu menjalankan Postgre, service Postgre, dan ingressnya menggunakan DevOps demo.local, seperti itu. Kita lihat di sini, belum ada deployment ya. Kemudian kita cek di repository kita.
Nah, di sini pipeline terakhir itu dilakukan 1 minggu yang lalu. Sekarang kita coba trigger supaya pipeline itu bisa berjalan. Langkahnya adalah git commit main allow main empty main ini komennya terserah teman-teman mau komen apa, tinggal test. Kemudian git push origin link. Setelah dilakukan push, maka yang terjadi pipeline akan mendeteksi. Nah kan, pipeline mendeteksi adanya push ke branch main, kemudian melakukan deployment. Nah, langkah-langkahnya sesuai dengan di dalam GitLab CI tadi. Stage pertama itu stage build dan stage deploy. Stage build-nya itu mendeploy backend, aplikasi backend dideploy terlebih dahulu, kemudian lanjut ke deployment front end. Setelah di build, di sini langkahnya image di push ke dalam registry. Setelah di push dalam registry akan menjadi artifak yang kemudian di running di aplikasi Helm. Di dalam Helm itu runningnya itu menggunakan Kubernetes. Jadi kita lihat sama-sama apa yang terjadi ketika Helm running aplikasi Kubernetes. Kemudian di pipeline kita, karena ini saya menggunakan branch prod, nah di sini untuk deploymentnya kita simulasikan pada kondisi di production, dimana production itu siapa tahu developer salah pilih branch yang akan di push. Nah, untuk menghindari kesalahan itu dan tidak terjadi deploy asal-asalan, kita menekan 2 level ya, 2 level pengecekan di maksudnya di programmer itu misalkan terjadi kesalahan, antisipasinya di level GitLab itu runningnya secara manual. Nah, seperti itu. Tetapi untuk level-level development atau staging, mungkin teman-teman bisa menghapus langkah when manual tersebut biar semuanya dilakukan secara otomatis. Kalau ini hanya satu langkah yang tidak otomatis, yaitu deploy secara manual, kliknya di GitLab. Kita lihat prosesnya. DevOps Demonstration. Terjadi kesalahan, kita coba debug lagi. Oh iya. Nah, di sini errornya adalah service yang kemarin kita running secara manual itu masih ada, sedangkan kita menggunakan deployment Helm. Jadi yang terjadi ada bentrok yang harus dilakukan. Kita harus konsisten. Jika kita deploy manual ya menggunakan deploy manual, kalau deploy secara menggunakan Helm kita harus menggunakan Helm juga. Langkahnya
kita hapus. Saya coba lihat contekan ya, bagaimana caranya delete secara apakah bisa delete pods main and prod. Saya lupa untuk caranya, mohon maaf. Saya tahunya hapusnya itu satu persatu. Kita coba ChatGPT. Apakah seperti ini langkahnya? Oh iya, benar. Kemudian coba kita run lagi. Nah, sudah terhapus. Sekarang kita ulangi lagi perintahnya, git commit m coba apakah hasil debug kita berhasil. Inggris udah karena apa ya, mohon maaf, kita coba debug lagi. Karena kemarin kita deploy Inggris secara manual, mungkin karena itu tidak bisa aplikasinya tidak running. Kita coba kembali seperti kemarin ya, kita deploy pelan-pelan, cari debug sama-sama. Jadi teman-teman, ini seperti real dalam dunia pekerjaan. Semua pekerjaan tidak ada yang langsung selesai, langsung mulus. Jadi langsung mulus. Nah, di sini terbukti aplikasi berjalan. Jadi tadi case kita seperti itu. Helm list main and prod. Nah, di sini running, kemudian kita get
host min n prot ctl get svc min n prot ctl get ingress min n prot. Nah, di sini running aplikasinya, tapi kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Kita coba tes saja di sini ya. Di sini berhasil. Nah, di sini yang terjadi, Postgre tidak bisa mengakses backend tidak bisa mengakses Postgre dikarenakan fatal password authentication. Kita coba debug lagi dengan cara kubectl get svc kubectl segment.pi postgres min n prot min s. Nah, di sini kita masuk. Seingat saya usernya itu adalah app user dan database-nya appdb. Nah, di sini kita coba setting passwordnya yang benar. Kita alter user aja di sini. Alter user app user with password. Alter user app user with password. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita coba apakah backend sudah berhasil masuk. Oh, di sini belum bisa masuk. Setelah ini kita coba masuk ke backend ya. Coba cek env-nya. db password, app password. Oh iya, di sini salah. Atau kita ganti saja alternya menggunakan app password. Alter user app user with password app password. Apa benar seperti itu? Oh, tinggal kita kurung ya. Password. Oh, maaf, kita masih belum masuk.
sql menu app user menu app-db. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita coba lagi. Nah, di sini berhasil karena backend sudah mendapatkan password yang benar untuk mengakses Postgre. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh aplikasi sederhana yang saya buat dengan 3 service yang berbeda, Postgre, backend, front end. Kemudian di sini saya menggunakan GitLab Community. GitLab Community sebenarnya sudah saya singgung di video yang sebelumnya. GitLab CT status. Nah, ini membuktikan bahwa di sini terinstall GitLab Community dengan status yang masih running. Mungkin seperti itu teman-teman bisa explore lagi. Kemudian runnernya juga saya pasang di sini sehingga saya pasang di server ini ya. GitLab runner status. Nah, ini GitLab runnernya jadi antara GitLab runner dan GitLab di sini itu terhubung ya, sehingga ketika ada update coding di branch atau di project ini, si server ini juga mendeteksi karena ada terpasang GitLab runner. Nah, pipeline-nya tadi saya jelaskan lagi. Langkah-langkahnya itu ada 2 step di sini atau 2 stage. Stage pertama build untuk image backend dan front end karena image-nya akan selalu update ya. Tidak seperti Postgre yang image-nya itu saja yang sudah tinggal ngepull dari Docker Hub. Kemudian stage deploy setelah image sudah paling update yang ada di registry, akan dilakukan Helm deploy, kemudian eksekusi terakhir Kubernetes yang merunning aplikasinya. Bayangkan di sini kalau misalkan tidak ada Helm, setiap stage development, staging ataupun production memiliki file Kubernetes yang bermacam-macam sehingga akan terjadi riskan terjadi human error. Maka Helm di sini adalah solusi untuk meringkas pekerjaannya teman-teman jika menggunakan microservice dan platform Kubernetes. Kemudian untuk deployment Kubernetes langkahnya sederhana ya, Helm upgrade. Seperti tadi yang saya jelaskan, Helm upgrade, Helm file sprout yang di running, kemudian backend image-nya, tag-nya. Jadi tag-nya itu minus spasi tag SHA yang tadi hasil build-nya itu. Jadi seperti itu, front end juga demikian sama. Tadi kita sudah menyelesaikan bagaimana caranya automasi deployment menggunakan aplikasi Kubernetes, kemudian didukung oleh GitLab Community dan registry yang terdapat di GitLab Community-nya juga. Kemudian juga menggunakan Helm dan Kubernetes kita sudah bedah sama-sama. Kemudian bagaimana programmer yang tinggal menunggu pipeline berjalan
ketika sudah push ke branch main, tadi juga sudah di debug beberapa aplikasi yang stuck, dan kita sudah solving bersama. Nanti teman-teman ketika ada permasalahan, ketika sudah nge-cloning project ini, mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri ketika ada permasalahan yang berbeda dari video ini, mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Tadi ini untuk cheat sheet ketika kita melakukan deployment, atau di sini ada ada beberapa komen yang tidak kita praktekkan, log, describe pod. Nah, ini adalah komen-komen yang biasanya dipakai untuk cek. Nah, kita tadi juga tidak menggunakan history, kemudian helm list. Kita coba praktek saja. Maaf, helm list. Nah, ketika deployment terjadi satu kali, maka di sini ada nomornya 1. Coba kita git commit main. Kita akan coba, kemudian kita coba rollback juga. Kita coba dari revisi 2 masuk ke revisi 1. Itulah baiknya, enaknya helm lagi ketika teman-teman update aplikasinya itu terjadi malfunction. Teman-teman pengen kembali ke versi yang stable, teman-teman tinggal rollback aja, tidak perlu mengubah codingan, cukup helm rollback aja, seperti itu. Apakah di sini sudah? Di sini, iya, saya lupa karena deploymentnya di push secara manual ya. Nah, di sini kita run job. Nah, di sini job succeed. Maaf, saya kebanyakan main and plot. Nah, di sini ada revisi 2. Kemudian ke teman-teman mau rollback itu bisa. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Saya berikan tugas bagaimana caranya rollback dari versi yang terbaru ke versi yang terlama. Nah, di sini teman-teman bisa pause kalau ingin mencoba sendiri, atau kalau kita ingin praktek. Nah, seperti ini ya perintahnya. Rollback was a success. Happy helming. Coba kita helm list. Kita menggunakan versi 3, tetapi versi 3 ini mengambil dari versi 1. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung video. Di sini kita udah semua jelaskan semua tentang contoh dari aplikasi dari study case ini. Saya kukuh di sini, sama-sama belajar. Kemudian ingin teman-teman yang melihat juga
sama-sama belajar juga dengan video ini, semoga bisa membantu, dan next kita bisa up level sama-sama di dunia DevOps. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.